para jamaah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ya zahirnya kelihatannya ini senang semua ini. Walaupun nggak tahu isi hatinya seperti apa, saya nggak tahu, tapi kan ya sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat itu banyak sekali jumlahnya. Sampai dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, kalau seandainya engkau menghitung jumlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan mampu. Kalau kita mau berpikir, subhanallah, alhamdulillah, satu contoh kecil saja. Kalau kita mau berpikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, misal nikmat gigi kita ini, gigi dengan kuku ya, kuku ini kalau tidak dipotong setiap bulan tumbuh apa mboten? Tumbuh. Jadi dipotong. Makanya di antara kesunahan hari Jumat, karena tadi hari Jumat, ini sudah malam Sabtu sekarang, di antara sunnahnya adalah memotong kuku. Karena kuku itu kalau nggak dipotong ya kotor ya, apalagi ibu-ibu atau orang yang biasanya bertani misalnya, ini pasti akan berhadapan dengan tanah. Jadi kuku itu kalau nggak dipotong tambah panjang panjang. Dan itu beda dengan gigi kita ya sudah, kalau sudah sampai ukuran tertentu tidak panjang lagi, segitu terus. Bayangkan kalau seandainya gigi kita ini tumbuh terus, pasti akan setiap bulan sibuk ngikir gigi. Nggih napa mboten? Nggih. Rambut juga demikian. Kalau rambut kepala biasanya tumbuh, kecuali orang kalau kena sakit. Ya, tumbuh. Tapi coba rambut ini, rambut apa ini? Alis ini, sama ini bulu mata ini. Tumbuh apa tidak? Ya tumbuh. Tapi tumbuh sampai ukuran tertentu. Setelahnya tidak tumbuh lagi. Coba kalau tumbuh itu, pasti ya buka dulu tirai rambutnya ini biar bisa lihat. Kalau tumbuh misalnya bisa ngelilipi ke mata itu adalah salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga kita ini kenapa kok dijadikan dengan tulang lunak, bukan tulang keras gitu? Ya repot nanti kalau tulangnya nggak tulang lunak, kalau mau tidur ya kalau ada bantalnya. Kalau nggak ada bantalnya keganjel nanti, nggak enak. Nah itu diantara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidung kita ini lubangnya dijadikan ke bawah. Bayangkan kalau lubangnya ke atas, kalau hujan gini-gini biar nggak nampung. Ini apa mboten? Nah itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidanna lakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kalian, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kufur dengan nikmat Allah, tidak bersyukur, malah kufur nikmat, menggunakan kenikmatan-kenikmatan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dikasih mulut kok digunakan untuk menggunjing, untuk ngerasani tonggoni dan seterusnya. Nah ini berarti tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya kaki tidak digunakan untuk melangkah ke musola, ke masjid, untuk ibadah, untuk sholat, untuk ikut pengajian, untuk ikut acara-acara keagamaan, tapi digunakan untuk datang ke teman-temannya untuk gosip. Nah ini berarti tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib hukumnya bersyukur kepada Allah, yaitu dengan tidak menggunakan kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita untuk berbuat maksiat. Itu adalah syukur wajib. Jadi syukur itu ada dua macam, syukur wajib dan syukur yang sunnah. Syukur wajib adalah
tidak menggunakan kenikmatan untuk perbuatan maksiat. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau panjenengan punya uang, misalnya Pak suami ini ngasih uang, Bu, iki Bu, blonjone kanggo menisuk. Atau Bu, iki Bu, sampean tak kei hadiah. Sampean soalnya sabar wis berpuluh-puluh tahun menemani Bapak misalnya. Dikasih hadiah, maka ya uangnya digunakan untuk sesuatu yang boleh. Monggo, buat beli perhiasan, buat beli makanan, buat beli baju, itu sesuatu yang boleh, tidak dosa. Tapi kalau digunakan untuk sesuatu yang haram, berarti tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur wajib. Nah, kalau syukur sunnah adalah kita mengucapkan alhamdulillah. Itu syukur sunnah. Hujan, alhamdulillah hujan. Panas, alhamdulillah panas. Nih. Jadi segala kondisi, segala cuaca kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hujan kalau tani senang, pokoknya hujannya nggak banyak-banyak. Nih. Kalau yang panas, yang jualan-jualan, yang jemur-jemur itu senang, jualan keripik, jualan kerupuk, ya itu senang. Nah, jadi ya alhamdulillah rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, karena limpahan rahmat Allah kepada kita ini begitu banyak, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur. Hamba yang paling pandai bersyukur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah beliau ini paling banyak. Tidak ada yang musibahnya lebih banyak dibandingkan dengan beliau, tidak ada. Dalam sebuah hadis disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Orang kalau dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan dicoba dengan banyak musibah. Suatu ketika Rasulullah ini ditawari oleh seorang ibu. Jadi ada seorang ibu-ibu, emak-emak, punya seorang putri, cantik, pinter, kinyis-kinyis, nggak pernah sakit. Datang kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi, ini loh putri saya, monggo jenengan nikah pun. Ngapunten, ini bisa bahasa Jawa atau buatan di sini? Iya. Saya soalnya nggak bisa Madura, tuh, jadi kadang Jawanya keluar. Kanjeng Nabi, ini loh putri saya, cantik, nggak pernah sakit, sehat, dan seterusnya. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Rasulullah itu adalah seorang nabi maksum, terpelihara dari perbuatan dosa, dan beliau ini tidak ada ketergantungan dengan wanita. Jadi bukan beliau ini orang yang hanya menyibukkan diri dengan memenuhi hawa nafsu, bukan. Jadi ketika beliau ditawarkan seperti itu, padahal itu sesuatu yang halal, boleh saja beliau menerima, bukan yang haram. Tapi apa yang beliau katakan? La hajatali fiha, saya tidak butuh. La hajatali fiha, saya tidak butuh. Kenapa? Ya karena Rasulullah itu ketika menikah dengan perempuan, itu bukan tujuannya adalah syahwat birahi semata, bukan. Bukan itu tujuannya. Tujuan utamanya bukan itu. Tetapi beliau menikah dan lebih dari satu, itu pun sepeninggal dari istri yang pertama, Khadijah radhiyallahu anha, adalah untuk kemaslahatan dakwah. Tidak ada satupun istri Rasulullah itu yang perawan, kecuali hanya satu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun pada saat giliran beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah itu tidur dengan Sayyidah Aisyah? Ya, karena ini istri yang paling muda dan dinikahi dalam kondisi perawan. Tidak. Rasulullah lebih menyibukkan diri dengan ziarah ke makam Baqi. Kalau panjenengan, ibu-ibu, mbak-mbak yang pernah umroh atau pernah haji, itu kan biasanya kan ke Mekah. Dan kemana lagi? Satu kota lagi, apa namanya? Ke Mekah sama Madinah. Ya, Rasulullah kan dimakamkan di sana. Ada namanya Masjid Nabawi. Rasulullah dimakamkan di situ. Jadi kubah yang di bawahnya, yang menaungi, yang ngiupi, orang Jawa bilangnya, makamnya Rasulullah itu namanya kubah hijau, Al-Qubbatul Khadra. Nah, di dekat Masjid Nabawi itu ada makam, kompleks pemakaman, namanya pemakaman Baqi'. Rasulullah itu ketika gilirannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu selalu ke makam Baqi'. Bukan malah memenuhi syahwat tidur dengan Sayyidah Aisyah saja, bukan. Tetapi beliau menghabiskan waktunya untuk ke makam Baqi' ataupun sholat malam.
Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para sahabat itu heran, keheranan, Kanjeng Nabi, panjenengan ini kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa masih beristighfar? Kenapa masih minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi itu kalau istighfar itu, walaupun dosa beliau ini sudah diampuni oleh Allah, itu tidak kurang dari 100 kali setiap harinya itu, lebih dari itu, bahkan banyak sekali. Padahal beliau ini sudah mendapatkan jaminan dari Allah, dosanya diampuni. Siapa beliau? Seorang nabi, manusia yang paling utama. Apa jawaban beliau ketika ditanya seperti itu? Kenapa kok baca istighfar? Kenapa minta ampun kepada Allah padahal dosanya sudah diampuni? Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura? Mengapa saya tidak menjadi hamba yang bersyukur? Nikmat Allah ini banyak kepada saya. Oleh karenanya, walaupun saya diampuni oleh Allah dosanya, tapi beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau ialah yang mengajarkan kepada kita bahwasanya dunia ini hanya sementara, akhirat untuk selama-lamanya. Panjenengan ini umpamanya yang kerja, yang setiap tahun atau mungkin bahkan setiap bulan, ya, setiap keluar baju model terbaru ini beli. Saya tanya, kalau meninggal nanti dipakai semua apa cuman satu saja? Cuman berapa lapis? 3 lapis atau 5 lapis? Tidak dibawa semuanya itu. Panjenengan ini misalnya nabung, ngumpulin emas, gelang, kalung, cincin, siwar, bandul dan seterusnya, perhiasan itu, koleksinya, yang lemarinya itu berapa puluh koleksi tas itu, sama sepatu ini. Ibu-ibu itu kan suka kan, yang kayak gitu. Itu nanti dibawa semua itu. Apa ditinggal semua? Ditinggal semuanya. Sampai panjenengan ini yang mati-matian seneng gandrung sama suaminya, wes pokoknya nggak ada pasangan yang paling mesra kecuali Bu Fulana dengan Pak Fulan ini, ya. Cinta mati pokoknya, sering update status, pokoknya nggak ada. Kayak dunia itu milik berdua, yang lainnya ngontrak. Kayak seperti itu. Saya tanya, misalnya nih, matinya ndak bareng, entah suaminya dulu atau istrinya dulu. Misalnya suaminya dulu meninggal, Dek, nanti kalau Mas meninggal sama nojo rapi ya ndak rapi gitu. Lah apa Mas, aku cek ayu kok rapi gitu. Begitu juga sebaliknya, Mas, kalau saya meninggal jangan rapi, biasanya rapi. Ya ada yang nggak, mungkin karena saking cintanya nggak menikah ada. Tetapi saya tanya sekarang, ketika jenazah ini dihantarkan, yang ngantar mungkin banyak, ribuan, bahkan lebih dari itu, sampai jalan-jalan ini mungkin macet. Nah, keluarganya, teman-temannya, istrinya, anak-anaknya, tetangga-tetangganya, misalnya, apakah mereka akan bertahan di pemakaman? Enggak. Tetangganya pulang. Kemudian setelahnya kerabat-kerabatnya pulang. Kemudian keluarga-keluarga terdekat pulang, anak-anaknya pulang. Biasanya yang terakhir ya, kalau istrinya belum mati atau suaminya belum mati, nungguin agak lama dikit gitu. Tapi nggak akan nunggu, nggak akan mau bermalam walaupun cuma 1 malam saja. Ada yang seperti itu? Biasanya ndak ada. Lah, tinggal apa? Yang menemani orang yang meninggal itu hanya amalnya, hanya amal solehnya. Jadi walaupun cintanya cinta sekali, misalnya harmonis sekali, mesra sekali, tapi kalau meninggal ya nggak akan mau misalnya, Dek, nanti kalau Mas mati saman kancani ya sak wengi ae. Mau kayak gitu? Ya mau Mas, lapo gitu loh. Tak tahlili ae ndok omah, mending tapi nya ya. Kayak gitu, ndak ada yang mau. Lah itulah dunia. Makanya kita jangan mengejar dunia. Jangan mengejar dunia. Lah terus gimana Ustaz? Masa ndak kerja? Ya ndak gitu juga. Kita bekerja yang sekiranya ini bisa menyambung hidup, bisa memfasilitasi kita untuk kebutuhan akhirat kita. Ya. Jadi untuk bekal akhirat kita. Lah. Jadi kita ini ada dua.
Jadi kita punya rohani, kita punya jasmani. Kalau jasmani ya tubuh kita ini. Panjenengan misalnya sehari makan berapa kali? Wih, 3 kali. Ada yang 2 kali. Ya pokoknya 2 kali, 3 kali wajar. Kalau misalnya ada orang telat makan, ya telat makan atau tidak makan itu, biasanya bagaimana itu akibatnya? Sakit apa mboten biasanya? Sakit. Ya mungkin kuat beberapa hari, tapi kalau kelamaan karena seperti itu bisa jadi lambungnya bermasalah. Kenapa? Ya karena memang tubuh kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengkonsumsi makanan biar sehat. Ya biar sehat. Kalau salah makan, telat makan, ini akan berakibat dengan kesehatan kita. Kesehatan menurun, menjadi sakit dan seterusnya, banyak akibatnya. Begitu juga dengan rohani kita. Jadi begitu juga dengan rohani kita. Kalau orang itu dunia, akhirat nggak dipikir sama sekali, hidupnya kering, hidupnya gersang, tandus. Ya. Sudah tiba-tiba nggak ada umur, mati, nggak ada amal sama sekali. Dan saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin seperti itu. Oleh karenanya kita harus berterima kasih kepada pihak di sini, ya, punya Endah di sini yang ngumpulin kita, ya, mengajak kita dalam kebaikan untuk mendengarkan kajian seperti ini. Ini adalah ibarat HP itu ngecas. Oh iya, dunia ini untuk sementara, akhirat selama-lamanya. Dan kita duduk manis seperti ini, mendengarkan kajian, penjelasan satu ayat. Okay. Kata Rasulullah, ini Rasul yang bilang, yang bersabda Rasul, bukan saya hanya menyampaikan apa yang beliau sabdakan. Beliau mengatakan bahwasanya duduk manis seperti ini, mendengarkan satu ayat saja, itu kata beliau lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Sholat sunnah 100 rakaat. Ini bukan saya yang bilang, Rasul yang bilang. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul bersabda kepada beliau, "Ya Abu Dzarrin, la antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rakaah." Wahai Abu Dzar, engkau pergi meninggalkan rumah, kemudian engkau belajar mendengarkan penjelasan satu ayat saja, kata Rasulullah, itu lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah 100 rakaat. Kita kalau sholat sunnah 100 rakaat, ya biasanya kesal. Jangankan 100 rakaat, sholat tarawih saja yang hanya 20 rakaat. Dan ini bukan sholat yang ala-ala zaman sekarang ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang ya cepat kayak gitu. Kalau imamnya pelan dikit, Masya Allah, amin, langsung diperas kayak gitu. Bukan, tapi 100 rakaat yang khusyuk, yang tenang, yang rukunya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, 100 rakaat yang sempurna. Tapi sabda Rasulullah lebih utama mendengarkan pemahaman satu ayat. Orang yang ahli ibadah dengan orang yang ngerti, itu lebih utama orang yang ngerti ilmu agama. Kalau orang ahli ibadah, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Panjenengan sholat, pahalanya untuk siapa? Untuk jenengan sendiri. Tapi kalau orang yang berilmu, yang ngerti ilmu agama, itu manfaatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kalau disampaikan ke orang lain. Ya makanya harapan saya, alhamdulillah ini menurut saya jumlahnya banyak, Bu Endah nih. Tapi jenengan nanti sampaikan di rumah niku, Pak, mau melu pengajian isine ngene. Jenengan sampaikan ini. Jenengan sampaikan karena itu akan menjadi sedekah jariyah. Akan menjadi amalan yang tidak terputus-putus. Karena dalam hadis Rasulullah itu bersabda, ada 3 amalan walaupun orang sudah meninggal, itu pahalanya masih mengalir. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas. Jadi kalau anak Adam manusia, ya kita ini, kita semuanya kan keturunan Nabi. Keturunan Nabi ya, Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau manusia itu meninggal, anak Adam itu meninggal,
amalannya terputus. Maksudnya apa amalannya terputus itu? Ya sudah, kalau orang mati tidak bisa sholat. Ya, tapi disolati. Orang mati tidak bisa baca Al-Quran, tapi dibacakan Al-Quran. Orang mati nggak bisa disedekah, tapi disedekahi ahli waris yang menyedekahkan hartanya. Sudah nggak bisa gitu-gitu lagi, tidak bisa beribadah lagi. Tetapi ada amal ibadah yang pada saat masih hidup dikerjakan, itu pahalanya terus mengalir. Ada 3. Dalam hadis disebutkan ada 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini maksudnya adalah wakaf. Jadi misal orang wakaf tanah untuk madrasah, untuk rumah sakit, untuk musola, untuk pondok, untuk kegiatan keagamaan, itu hal yang baik. Jadi selama tanah itu dipakai untuk itu, maka pahalanya terus mengalir walaupun sudah mati ratusan tahun yang lalu. Itu namanya sedekah jariyah. Misalnya ada orang mewakafkan peralatan di sini, ini untuk kemaslahatan. Selama dipakai, ya mendapatkan pahala terus dengan catatan hartanya halal, niatnya ikhlas. Karena ini termasuk syarat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, itu yang pertama, itu sedekahun jariyah, yaitu wakaf. Wakaf tadi bentuknya banyak. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang digunakan untuk membantu orang lain, itu ilmu yang bermanfaat. Nah ini kalau diamalkan oleh muridnya, oleh murid-muridnya terus, lah ini berarti orang ini akan senantiasa mendapatkan aliran pahala. Dan yang terakhir adalah anak yang soleh yang mendoakan. Anak yang soleh yang mendoakan. Panjenengan ibu-ibu nggih mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak ini amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu dititipkan ke panjenengan, bukan hanya dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal. Tidak hanya itu. Tidak cukup. Kalau hanya ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal saja, itu tidak cukup. Ada hal lain yang harus panjenengan penuhi. Apa itu? Ya kebutuhan agamanya. Diajarkan tentang tata cara sholat umpamanya, masalah keyakinan, ini diajarkan. Pangeranmu nak jenenge Allah, Tuhanmu nak namanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah ya yang menghendaki, apabila menghendaki sesuatu terjadi, pasti akan terjadi. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh kepada makhluknya. Ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di samping kanan, bukan di samping kiri, bukan di depan, bukan di belakang. Karena itu adalah tempat, dan tempat yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibayangkan, nak. Allah ada tanpa ukuran, tanpa warna. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Kalau punya ukuran besar, kecil, sedang, tanggung, itu makhluk. Kalau punya warna putih, hitam, biru, hijau, merah, kuning, itu makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Diajarkan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib hukumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan ini. Diajarkan. Jangan sampai nggih panjenengan ini pada saat hidup sudah kesel, apalagi yang perempuan ini. Kalau saya kan tidak merasakan bagaimana sakitnya orang hamil itu. Laki-laki nggih. Kalau panjenengan ibu-ibu, mbak-mbak yang belum, ya insya Allah itu kan akan merasakan betapa payahnya, betapa susahnya orang mengandung itu. Ya, di awal-awal kadang sensi, dikit-dikit muntah,
nggih. Bau dikit apa gitu ndak enak, munek-munek ndak karu-karuan. Kemudian tambah besar sudah apa jalan sedikit sudah ngos-ngosan. Apalagi kalau hamil tua gitu kan, ndak bisa pakai kaos kaki. Ya, ndak bisa merunduk karena ya ini, bahkan sholat juga susah. Kadang-kadang juga lahirnya nggak normal, diseser, perut dibedah itu gimana sakitnya. Ya. Makanya itu jangan sampai rugi punya anak, anaknya nggak ada manfaatnya, cuman ngewoi saja. Jadi melahirkan sudah payah, kemudian setelahnya juga ngeramut, merawat, nggih. Tidurnya juga diatur, nggak seperti ketika masih perawan dulu, gantian dengan suaminya. Kemudian kalau nopo pipis atau buang kotoran juga yang nyuci, yang nyewoi dan seterusnya, payah itu. Makanya anak itu harus dididik dengan benar biar bermanfaat. Jangan sampai ada orang tua meninggal, anaknya tidak bisa mendoakan. Kalau kerja, ya tidak dapat apa-apa kalau sudah meninggal kan. Iya, kalau seandainya anaknya sadar, ngerti ilmu agama, disedekahkan, ini sedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal. Tapi kalau anaknya tidak ngerti, ya sudah, lupa itu. Bahkan mungkin tinggalannya buat rebutan itu. Dan saya yakin panjenengan tidak mau jadi orang yang seperti itu, rugi. Sudah capek di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya, nggih, nopo ajakan-ajakan baik, nggih, Bu Endang nggih. Niki biar ngajinya rame lagi. Ini monggo ini. Untuk biar anaknya ngaji. Ini jangan sampai diabaikan.